Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Air Nusantara. Kali ini saya sudah di posisi daerah Kinterjo, Desa Kinterjo, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Teman-teman ya, buat saudara Air Nusantara yang selalu setia melihat konten Air Nusantara, terima kasih. Di sini saya akan eksplor lagi. Di beberapa bulan kemarin sudah eksplor, ini bisa teman-teman lihat atau saudara Air Nusantara lihat. Di sini adalah Tribuana Tunggadewi atau Kahuripan di sini. Biasa disebut kalau penduduk lokal ini menyebutnya Watu Ombo. Itu. Oke, lanjut ya. Untuk saudara Nusantara, budaya kita. Baik teman-teman, kita sedang di sebelah selatan. Maaf, kita sedang di sebelah barat. Ini kita lihat dari struktur bangunan ini, tampaknya kita berada di depan. Kemudian itu juga terlihat batu yoni yang di atas itu. Oke, saya lebih mengelilingi, kita mencari jalan dulu ya teman-teman ya. Sebenarnya di sana di arah barat. Nah, di sini terlihat semacam batu-batu andesit dengan kotak-kotak besar gitu. Yang anehnya di sini adalah ini ya, beraneka warna gitu. Ya mungkin pembangunnya secara bertahap mungkin, karena dari BPJP juga belum bisa memastikan. Memang pada awal sih bisa ditentukan melalui tulisan huruf Jawa yang ada di belakang Yoni itu. Cuman pembangunan selesainya belum tahu. Nah, itu juga merupakan batu-batu yang mengelilingi candi di sini. Nah, di sebelah sana adalah itu terlihat sekali dulu ada bangunan-bangunan di situ yang sekarang sudah diekskavasi. Di situ juga merupakan semacam pernah terjadi bencana besar ya. Setelah pembangunan ini selesai, akhirnya ada bencana. Ya sekitar 4 tahunan. Jadi dibangun 1372 Masehi. Kemudian ada bencana besar setelah 4 tahun. Oke, itu terlihat juga. Ini saya lebih di posisi menghadap ke timur. Nah, ini juga bisa dilihat ya ini teman ya. Ini ada semacam lubang, itu merupakan tempat kayu tiang pancang gitu. Itu adalah umpah. Ini adalah dibangun pada masa Raja Hayam Wuruk, jadi pemujaan terhadap ibunya gitu. Nah, itu batu-batuan juga yang sudah disusun di situ, dinaikkan begitu. Ini juga batu andesit. Kita lihat juga di depan ada semacam kayak arca gitu, cuman bagian depannya rusak atau memang di situ belum jadi. Nah, ini ya, ini batu arca yang orang mengira, ada yang ngomong bahwa di situ tergambar kayak Dewi Parwati. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ bukan Dewi Parwati, melainkan Tribuana Tunggadewi sendiri, gitu. Jadi rusak. Belum tahu siapa yang merusak gitu, atau sengaja atau tidak, atau memang belum jadi. Kalau menurut saya sih memang belum jadi ketika ada bencana besar. Baik, saudara R, sekarang kita
berusaha ke atas ini masih mencari jalan. Itu seperti gambar naga yang mengarah ke arah utara gitu. Ini juga umpak-umpak di bagian bawahnya. Dulu tempat ini diberikan semacam kayak tempat kayak joglo gitu ya, pelindung bangunan situs ini. Memang di eranya ini terbukti juga ada tempat ritual ini kayaknya ini ya, sering dijadikan ritual. Oke, lewat aja ya. Ini ada batu umpak juga, sedimen semacam tanah yang mengeras gitu bercampur dengan batu-batu kerikil yang sudah mengeras gitu. Nah, di situ juga ada terlihat ya bangunan baru itu. Pada waktu belum diekskavasi, orang yang melindungi situs ini dengan cara dipagar di semen permanen gitu. Mereka belum tahu juga, belum mengerti. Kelihatan batunya kecil-kecil gitu, bukan era sekarang. Ini juga batunya berwarna-warni. Candi ini menyerupai Candi Penataran yang ada di Blitar ini ya, saudara R ya. Nah, candi ini dibangun 1372 Masehi. Karena para raton juga mencatat pada tahun 1376 Masehi terjadi bencana besar memang yang datang dari sebelah utara hingga pembangunan berhenti. Nah, batu-batu ini ada batu bata merah ini yang dari bawah lebih di arah utaranya, di bawah ini tadi dinaikkan di situ. Ini merupakan semacam kayak pelataran gitu ini. Jadi pelataran yang membentang. Ya, diduga memang merupakan tempat untuk pemujaan yang pasti. Nah, di sini para BPJB mengira bahwa ini ada gapura dulunya. Ternyata bukan ya, di sini hanya seperti pagar gitu, pagar pembatas. Memang sudah banyak yang rusak karena ada aktivitas warga dulunya. Ya, kelihatan dari jauh. Nah, di sini batu ini sangat besar ini teman-teman. Lihat dari bawah ketinggian berapa? Hampir 1 meter ini. Dengan relief-reliefnya terlihat sekali ini. Sangat bagus sekali juga ukirannya. Ada sebuah naga ini yang bisa memancurkan air di situ. Ini kelihatannya memang sudah lama sini. Itu juga digeser begitu awalnya dari barat, dari utara ke selatan kayaknya bergesernya, dan lebarnya juga hampir 1 meter. Baik teman-teman, ini kita lihat lagi di sini ada bongkah-bongkahan batu ya, tadi ya semacam seperti umpak gitu. Jadi Tribhuwana Tunggadewi ini tercatat sebagai raja perempuan pertama dalam sejarah Majapahit. Putri dari Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Ini pernah menjabat sebagai Prekahuripan di wilayah Sidoarjo. Nah, lantas ia menggantikan kakak tirinya Jayanegara yang berkuasa di Majapahit pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Dia Gitaraja ini putri dari Kertarajasa Jayawardhana atau Raden Wijaya, dan dia Gayatri atau Raja Patni gitu namanya. Nah, ini batu-batuannya juga. Raja ketiga ini istri dari Cakradhara atau Kertawadana atau Bretumapel, ya, menjadi raja ketiga Majapahit.
Tribuana ini sejak 1328, kemudian dia turun dari jabatan sebagai raja di tahun 1350 Masehi. Kemudian dia mewariskan tahtanya kepada Prabu Hayam Wuruk gitu. Di ekskavasi selanjutnya ditemukan juga batu, semacam batu apa ya, Astagdikpalaka gitu. Jadi di kaki candi yang ditemukan dipasang sesuai 8 arah mata angin. Jadi membuktikan bahwa tempat ini memang tempat bangunan suci, yaitu kayak semacam peribadatan itu. Nah ini tempatnya di bawah, tadi yang ditaruh di atas. Untuk saat ini kami menghadap lebih ke arah timur. Nah terlihat dari jauh sana ya teman-teman, kita nanti ke sana, kita menuju ke sana bahwa tahap ekskavasi keempat oleh BPJB di lapangan di sana tepatnya. Baik, kita menuju ke sana ini ya saudara R ya. Ikuti terus video kami, jangan di skip ya. Ini kita lagi menuju ke arah lapangan. Mohon maaf karena di beberapa waktu yang lalu kami tim Air Nusantara tidak bisa datang secara langsung ke sini waktu berjalannya ekskavasi oleh BPJB, karena saya sendiri juga tim Air Nusantara itu takut kalau mengganggu aktivitas para arkeolog gitu ya, nggak enak aja nanti. Jadi mereka biar lebih konsentrasi gitu. Nah ini yang menghubung ke arah utara ini saudara R. Di sini terputus di sini karena di sebelah sana masih tanah warga. Nah di sana tanah warga, jadi belum bisa diteruskan. Mungkin ekskavasi lanjutannya mungkin ada mungkin ya. Nah, dipagar seperti itu dengan bambu supaya tanahnya nggak turun lagi ke dalam proyek ekskavasi BPJB. Itu kelihatan itu juga ada itu. Ini parit era modern saat ini untuk mengairi sawah gitu. Baik, kita sekarang menuju ke lapangan yang di ekskavasi terakhirnya. Sekarang di sini sudah dipendam lagi ini, saudara R. Di sana semacam ada kayak pagar gitu dengan altar gitu. Jadi dari selatan ke utara. Ini juga terlihat papan, ada peringatan gitu, tata tertibnya ketika kita mau masuk di sini karena dalam proses ekskavasi. Kebetulan kita datang ke sini itu hari Minggu. Nah, bangunan di sini sudah digali semua. Jadi untuk memetakan posisinya luasan area yang sekarang sudah ditutup lagi oleh BPJB, sebelum ditutup dikasih plastik gitu teman-teman di situ. Sementara ya mohon maaf kita belum bisa mendokumentasikan pada saat itu memang. Baik teman-teman, kita maju lagi ke areal dalam. Ini ya tahap ekskavasi yang keempat kemarin juga ini. Memang candi ini memang menyerupai, ya mirip lah di Candi Penataran yang ada di Blitar gitu. Oh iya saudara R, di areal sini pernah ditemukan semacam kura-kura gitu. Oh mohon maaf, bukan kura-kura ya, semacam kayak lempengan emas yang menyerupai kura-kura. Ukurannya sih kecil, mungkin hampir 6 sentian gitu, tapi tipis gitu, yang sekarang sudah diamankan oleh BPJB. Baik
saudara air. Sekarang kami lebih mendekati ke sumur. Ini adalah sumur di sebelah candi, sumur kotak dengan ukuran 250 cm dengan kedalaman 390 cm, berarti hampir 4 meter ini. Nah, sumur ini menjadi tempat penyimpanan beribi, wadah barang berharga milik raja lah pada saat itu memang. Jadi sumuran candi ini umumnya tempat penyimpanan aura paling sakral yang dinamakan pribih itu. Jadi pribih merupakan benda-benda berharga, semacam kayak emas-emasan, potongan emas gitu, juga mungkin barang rempah-rempah, juga mungkin semacam kayak raja gitu yang ditulis di situ, biasanya kotak, ukuran kotak, dan ditutup gitu dengan batu. Memang tempatnya itu wadahnya semacam dari batu gitu. Baik saudara teman air Nusantara, saudara-saudara Nusantara, terima kasih. Cukup sekian, mungkin di lain hari kita akan eksplor di sini lagi bila ada penemuan baru gitu ya saudara air ya. Terima kasih saudara Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Budaya Nusantara, budaya kita.